Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Sasmita Aji, NIM 122111367. Saya sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok kami yaitu Eka Solistiawati, NIM 122111376, Yohanes Fernando, NIM 122111466. Kami dari kelompok 5 Entrepreneurship akan mempresentasikan proposal usaha kami yang berjudul Gria Kebaya. Bab 1 Pendahuluan. 1. Latar belakang Gria Kebaya. Gria Kebaya merupakan jenis usaha di bidang fashion. Zaman yang semakin modern ini, kebutuhan akan fashion yang simpel, rapi, cantik, anggun, dan menarik hati sangat dibutuhkan di masyarakat, khususnya bagi kalangan wanita. Bagi sebagian besar wanita, menganggap fashion itu merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi agar tidak dianggap ketinggalan zaman sama orang lain. Oleh sebab itu, kami ingin mendirikan suatu usaha yang dapat memenuhi kebutuhan fashion, khususnya kebaya di zaman sekarang ini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan butik. Butik merupakan suatu bentuk usaha dalam industri custom made yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang fashion. Bentuk maupun model usaha yang kami upayakan adalah butik yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberikan hasil dengan kualitas bagus dan sesuai keinginan pelanggan. Adapun target pasar usaha ini adalah orang dewasa, remaja, pria, dan wanita. Lokasi usaha butik ini sangat strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen karena dekat dengan pusat keramaian, sehingga akan sangat memungkinkan tercapainya target pemasaran. 2. Visi dan misi. A. Visi. Membuka usaha dalam bentuk butik dengan prospek yang cerah di masa mendatang dan dikelola secara profesional dan mampu mengikuti tren mode yang up to date. B. Visi. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan, menjamin persahabatan dengan para pelanggan, melayani customer dengan jujur, tepat waktu, dan tanggung jawab, memberikan pelayanan dengan kualitas bagus, menciptakan lapangan kerja baru. Nomor 3. Produk description. Gria Kebaya menyediakan banyak model-model kebaya yang mempunyai desain up to date. Selain memproduksi dan menjual, Gria Kebaya juga bisa menyewakan kepada orang yang sedang mencari jasa sewa. Contohnya untuk acara wisuda, karnaval, tunangan, dan lain-lain. Yang keempat, organization struktur. Ketua kelompok Bayu Sasmita Aji, keuangan Eka Sulistiawati, pemasaran Yohanes Fernando, produksi Bayu Sasmita Aji. Bab 2. Layout bisnis model kanvas. Key partner terdiri dari penjual bahan baku, penjual alat, tukang jahit. Key activities terdiri dari pembelian bahan, produksi, pemasaran. Value proposition terdiri dari pelayanan yang ramah, jahitan yang rapi, kualitas yang lebih bagus. Customer relationship terdiri dari penjualan online dan penjualan offline. Customer segment perempuan, pelajar atau mahasiswa. Key research terdiri dari alat dan bahan. Channels ada media promosi. Cost structure terdiri dari biaya bahan baku, biaya gaji pegawai, biaya media promosi, proses pengolahan produk. Revenue stream terdiri dari pembayaran cash. Bab ketiga, financial plan. Business preparation budget. Anggaran kebutuhan persiapan terdiri dari biaya untuk membeli peralatan. Biaya ini bersifat tetap. Jenis barang ada 16. Yang pertama, etalase. Yang kedua, makani. Yang ketiga, mesin jahit. Yang keempat, mesin obras. Kelima, gunting. Keenam, kapur jahit. Ketujuh, penggaris jahit. Ke-8, meteran roll kecil. 9, jarum. 10, pendedel benang. 11, skoci. 12, pelubang kancing.
ke-13 sepatu mesin jahit, yang ke-14 rak plastik kecil, yang ke-15 oli mesin jahit, yang ke-16 lain-lain. 1. Business Execution Budget. Anggaran kebutuhan produksi terdiri dari biaya untuk membeli bahan baku dan tenaga kerja dengan kapasitas 4 unit. Biaya ini bersifat variabel. 1. Benang jahit berjumlah 1 lusin, harga satuan 40.000, total 40.000. 2. Benang obras berjumlah 2 buah, harga satuan 15.000, total 75.000. 3. Resleting berjumlah 2 buah, harga satuan 8.000, total 16.000. 4. Kancing ceplek berjumlah 2 losin, harga satuan 17.500, total 35.000. 5. Kain keras berjumlah 2 meter, harga satuan 20.000, total 20.000. 6. Elastik berjumlah 1 meter, harga satuan 10.000, total 10.000. 7. Kain tile burkat berjumlah 4 meter, harga satuan 50.000, total 200.000. Kain burkat berjumlah 2 meter, harga satuan 50.000, total 100.000. 9. Kain batik berjumlah 4 meter, harga satuan 60.000, total 240.000. 10. Kain Fislin 2000 FA berjumlah 4 meter, harga satuan 25.000, total 50.000. 11. Ongkos jahit berjumlah 2 orang, harga satuan 200.000, total 800.000. 12. Lain-lain sebesar 100.000. Jadi total biaya untuk membeli jenis barang berjumlah 1.686.000. Biaya variabel per unit sama dengan 1.686.000 dibagi 4 sama dengan 421.500. Harga jual sama dengan 17.000. 3 break-even point atau yang biasa disebut dengan BEP. 1 break-even point. BEP rupiah. Untuk mencari BEP rupiah yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel dikali harga jual. BEP rupiah sama dengan 11.086.000 dibagi 700.000 dikurangi 421.500 dikali 700.000. BEP rupiah sama dengan 27.860.000. Yang selanjutnya itu BEP unit. Untuk mencari BEP unit yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. BEP unit sama dengan 11.086.000 dibagi 700.000 dikurangi 421.500. BEP unit sama dengan 39,8. Ini artinya produk akan mencapai titik impas atau break even setelah terjual 39,8 unit atau 40 unit. Jika per hari terjual 4 unit, maka akan dicapai setelah 10 hari. Dengan kata lain, keuntungan akan diperoleh mulai hari ke-11. 4. Revenue profit sharing. Untuk menghitung pendapatan laba, dibuat rencana kegiatan usaha selama 3 bulan dengan asumsi terjual 4 unit per hari adalah sebagai berikut. Laba kotor. Untuk mencari laba kotor yaitu harga jual dikurangi biaya variabel dikali 4 unit terjual dikali 30 hari dikali 3 bulan sama dengan 700.000 dikurangi 421.500 dikali 4 dikali 30 dikali 3 sama dengan 100.260.000. Kemudian biaya tetap. Biaya tetap sama dengan 11.086.000. Laba. Untuk mencari laba yaitu
laba kotor dikurangi biaya tetap, sama dengan 100.260.000 dikurangi 11.086.000 sama dengan 89.174.000. Jumlah laba akan dibagi sama rata pada 3 anggota kelompok, yaitu sebesar 29.724.000 per orang. Kesimpulan, dengan selesainya penyusunan proposal usaha ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan atau penyusunan proposal usaha, hendaknya kita harus mengumpulkan data-data yang valid dan selengkap mungkin agar dalam penyusunan proposal usaha kita tidak mengalami kesulitan. Dan dengan adanya tugas penyusunan proposal ini, kami dapat mengetahui cara mengelola usaha butik fashion dengan baik.